Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Amandit FM bersama Ulun Suhaidi Firdaus. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu yang mungkin dari sekian banyak anak muda akhirnya ada satu orang yang terpilih menjadi seorang protokoler di pemerintah kabupaten kita. Nah, siapa sih sebenarnya orang yang paling beruntung ini? Tanpa perlu bersusah payah, tanpa perlu ada perjuangan, ini entah hoki atau apa. Tapi kok bisa sih ibu yang satu ini bisa terpilih menjadi seorang protokoler yang biasanya jadi MC di acara-acara kabupaten, yang suaranya tuh sudah didengar seluruh jagat raya. Ya kada? Oke, dan tanpa basa-basi teman-teman juga jangan lupa kasih like, komentar dan juga share serta subscribe-nya jangan pelit dong. Saya di Firdaus di sini dan inilah dia Podspirasi. Oke, Nadia, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada. Nah, Nadia, sebelum kita bicara lebih lanjut nih tentang protokoler dan sebagainya, pencapaian prestasi sampai sudah di titik sekarang, kita pengen tahu dulu kenalan secara umum aja dulu, atau background juga dikasih tahu. Sebenarnya apa sih kerjaannya juga? Silakan ke kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Nadia Jauhartini. Sekarang alhamdulillah lagi bekerja di bagian protokol dan komunikasi pimpinan daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, biasanya itu disebut Pemda atau Kantor Bupati Hulu Sungai Selatan. Jadi teman-temannya nih istilahnya circle-nya si Neng Nadia ini bupati, wakil bupati, sekretaris daerah. Wow. Halo Pak Bupati. Ini karena dikirim ke linknya nih. Kadus orangnya juga tampil sebagai orang baru di kabupaten ini. Wah, ya kada. Nah, jadi biasanya tuh nge-MC ya kan, biasanya acara-acara Pemda, dan pasti ya kan sudah dikenal oleh Pak Bupati dan pejabat-pejabat, ya nggak sih kayak gitu kalau jadi protokoler tuh? Iya, kebanyakan kan biasanya kalau ada acara-acara dinas apa gitu pasti manggil protokol dari Pemda. Jadi Nadia yang MC-in. Biasanya pasti acara kebanyakan formal lah, semi formal. Kalau yang non formal ya jarang. Makanya ngomongnya. Oh, jadi seringnya acara formal dan semi formal mungkin ya. Semi bisa juga semi. Ya kan tiga nih teman-teman, ada formal, semi formal dan non formal ya berarti ya. Non formalnya yang lacung-lacung kayak kita nih yang kada jelas selalu kelakuan. Semi formal tuh mungkin kayak ramah tamah acara malam. Nah, itu lebih santai mungkin. Tapi masih dalam dalam protokol dari protokol kabupaten gitu, masih ditata juga bahasanya, ditata juga yang nggak bisa asal ngomong gak jelas ya kan istilahnya. Kan banyak pejabat juga di sana, jadi kita harus bagus tata keramanya. Nah, mungkin kita pengen tahu lebih lanjut, kok bisa sih seorang Nadia bisa berdiri di depan bupati? Kalau di acara tuh pasti dia di depan ya kan. Jadi Nadia silakan aja, kita pengen tahu perkenalan tentang gimana akhirnya pencapaian sampai di titik ini, tapi dijawab dengan tidak usah formal. Kan Anda selalu formal di depan mikrofon. Dah santai aja, silakan ceritakan. Kan berawal dari hobi baca mungkin ya, suka baca-baca, mungkin baca novel dan segala macam. Tapi waktu SD ini Kak, pasti kan ada yang namanya pembawa acara atau pembaca undang-undang, penggerek kan biasanya waktu SD ya kan. Jadi Nadia tuh selalu kepilih antara dua nih, kalau nggak pembawa acara atau penggerek bendera. Ini SD atau kapan? SD SD ya. Dari situ terus belajar kenapa dari SD tuh udah mulai suka gitu jadi membawa acara, karena mungkin lebih tertata gitu ya. Kalau misalnya yang lain kayak penggerek bendera atau apa kan takut resikonya kalau salah atau gimana. Jadi setelah SD itu lanjut lagi nih ke SMP, dapat tugas itu lagi. Oh, kira langsung naik jadi pembina gitu ya. Kacau. Belum. Lanjut. Jadi waktu dapat tugas kayak gitu lagi. Pembawa acara lagi, penggerek bendera lagi, itu lagi berlanjut sampai SMA. Nah, waktu SMA itu kalau nggak salah waktu kelas 3, Pak Bupati hadir sebagai pembina upacara. SMA mana sih? SMA Negeri 2 Kandangan. Ayo, hai dulu SMA. Hai, SMA 2. Oh, SMA 2. Emang sih keren-keren. Semada guys. Oh, Semada. Jadi, waktu beliau jadi pembina itu kan pasti para protokoler beliau tuh ikut semua kan. Nah, jadi Nadia di situ jadi pembawa acara. Terus salah satu kasubag protokol pada saat itu nanya Nadia nih setelah upacara tuh, itu namanya
siapa ya, nanya ke ibu guru dulu. Ujang ya? Oh, bukan. Bukan. Oh, bukan. Jadi ditanya, udah, terus ditawarin langsung, nggak tahu juga nih kenapa. Mau nggak nanti setelah lulus SMA kerja di bagian protokol gitu. Iya, lanjut nih, lagi protokol. Terus kan itu baru awal kelas 3. Jadi belum ada kepikiran buat kuliah, belum ada. Terus buat kerja juga belum ada kan. Jadi Nadia pikir-pikir dulu, Nadia bilang kayak gitu. Nanti ditelepon lagi gitu. Jadi Nadia kan mikir dulu, nanti aja boleh nggak jawabnya gitu kan. Boleh. Ini protokolernya aja, di protokoler dari Pak Bupati aja kan dijawabnya kayak orang pacaran gitu. Nanti dulu ya jawabnya, pas dijawabnya kan kita kakak adekan aja. Siap. Lanjut, gimana ceritanya lagi? Jadi pulang ke rumah, tanya orang tua dulu kan, pasti kita mau gimana nih nanti. Aku pulang gitu ya. Aku pulang. Lanjut. Jadi kata ayah saat itu, terserah Nadianya aja maunya gimana gitu. Tapi kan pada saat itu udah hampir mau lulus nih, kelas 3 udah ujian nih, udah pikir nih, aduh mau kerja apa kuliah nih gitu. Tapi kadarullah pada saat itu mama tuh lagi sakit, nggak ada yang jaga. Jadi Nadia nggak mungkin kuliah jauh gitu kan. Jadi ya udah, insya Allah pilih kerja dulu deh, hubungin Kasubagnya tadi. Dan ternyata langsung dipanggil hari Senin depan, pokoknya setelah itu langsung dipanggil kan. Terus yang Nadia kagetnya itu pertama kali MC itu acara gubernur. Langsung gubernur nih. Iya, Paman Birin, gubernur Kalimantan Selatan. Ada acara ulang tahun Karang Taruna waktu itu di Padang Batung. Jadi langsung, ini beneran gitu. Langsung MC acara gubernur. Itu baru job pertama tuh? Pertama, bukan bupati loh, tapi langsung gubernur gitu, langsung gugup gitu. Ya deh, jalanin aja. Kan apalagi kalau misalnya ada acara gubernur itu, pasti protokol dari provinsi itu ikut juga kan. Jadi pasti beda lagi kalau misalnya udah di briefing nih sama protokol kabupaten kayak gini. Kalau protokol provinsi gitu ya? Iya, kalau biasanya protokol provinsi datang bisa jadi koreksi mereka lagi. Ini coret, misalnya ini yang boleh, ini yang enggak. Udah, nah dia langsung belajar di situ. Jadi setelah itu mungkin Kasubag protokolnya melihat, wah kinerjanya ini bagus aja, jadi langsung direkrut jadi tenaga kontrak di sana. Gitu sih, di bagian protokol. Yang di kabupaten? Yang di kabupaten. Kirain langsung dihubungi lagi sama provinsi. Sama provinsi. Protokol provinsi. Itu langsung acara presiden lagi. Langsung dia direkrut lagi ke provinsi, ke nasional. Betul kan langsung acara lagi Barack Obama dulu. Impian sih. Jadi Pak MC pakai bahasa Inggris. Amin. Ngayur tidur. Pasti bebandir kita ini ngayur tidur. Gimana, enak gak ngomong seleluasa ini? Enak kali ya. Biasanya kan tertata ya. Ya biasanya tertata ya kan. Oke, akhirnya berawal dari hal kecil ya. Sering disuruh jadi waktu upacara, jadi terbiasa akhirnya. Itu pernah nggak yang membawakan, kan ada kalau di upacara tuh ada yang jadi membaca undang-undang, ada membawa acara, mengirim bendera, doa, dan yang membawakan Pancasila tuh. Yang kata ini mohon maaf ya, kata teman-teman tuh gak ada fungsinya. Padahal masih kan. Iya makanya padahal tuh penting, teman-teman ada yang ngatain katanya gak ada fungsinya. Caranya sih itu. Bahkan ya kan kita nyerahin teks Pancasila di upacara tuh. Iya, itu jangan sampai yang pembina itu membalik ini. Kebalik, iya. Apalagi teks dalamnya hilang tuh pernah gitu. Iya, jadi pembina ini udah gini aja. Syukur pembina hafal Pancasila. Masa ada hafal jadi pembina. Jadi maksain lah seolah-olah ada. Maaf aja. Jadi menjorong sambil maaf lah, hilang anunya. Oke. Nah, akhirnya berawal dari hal kecil yang bisa kita ambil pelajarannya. Ini kan kadang teman-teman kita atau siapapun kita pribadi pun juga seperti itu. Hal-hal kecil itu kita anggap remeh. Padahal dari hal kecil itulah berawalnya kesuksesan yang besar suatu saat nanti. Kalau misalnya hobi itu ditekuni, pasti insya Allah nanti pasti ada jalannya gitu. Oh, hobi ya berarti. Hobinya MC tadi juga mungkin ya ngomong ya, dari berbicara akhirnya mensuarakan dari hobi seperti itu kali ya. Nah, ini buat hobi yang suka yang kalaunya upacara dikasih tugas Pancasila terus gimana? Itu hobi kan? Apakah itu ditekuni juga atau enggak sih? Tapi bisa jadi ajudan loh. Oh, bisa jadi ajudan. Semuanya ya. Iya kan? Wow, keren. Kalau misalnya inspektur upacara pasti ada ajudannya. Ya kan, itu bisa nanti kan masuk institut
pemerintahan dalam negeri, IPDN kan juga diajarin untuk itu, jadi ajudan gimana. Jadi pasti ada fungsinya. Jaka tahu lah aku mulai SD dah aku ambil ya. Paulan jalan aja. Jadi wah ini jadi jadi ajudan bupati bisa Pian. Aduh, merasa down gimana nih. Kayak saya kan adalah orang yang melalang buana ke kabupaten sebelah, ke sana kemari, dan akhirnya balik lagi ke sini tahun 2020. Yalah, aku balik ke sini kan. Rasanya jadi tahun jadi kan istilahnya kabupaten pun juga nggak kenal amat siapa Suaidi Bang Koi Firdaus. Belum. Halo Pak Bupati. Jadi awas ke Melek masyarakatnya. Tapi semalam itu kan Kak Suai juga suka nge-MC kan. Nah, cerita dong, kita bagi-bagi dong. Saya suka nih, oke. Kalau soal nge-MC dan sebagainya mungkin kita agak sedikit berbeda ya ceritanya. Tapi kita sama-sama satu frekuensi, bahwasanya suka ngomong di depan. Entah nanti secara formal atau non formal. Kalau aku nih ya awalnya itu memang waktu SD adalah orang yang panyupan benar orangnya, bujuran. Jadi kadang orang-orang nih Laila juga mungkin teman-teman juga kok ada percaya aku tuh sesupan itu. Jadi saking gugupnya bila bantir lawan guru tuh sampai menangis. Padahal membahas sesuatu aja saking gugupnya menangis di guru tuh. Kenapa ya menangis? Padahal kita mau membahas lomba, dikirim jadi lomba azan gitu nah. Lomba. Iya bujuran. Walaupun ini jadi azan Makkah ada bisa-bisa. Nah jadi awalnya dari kayak gitu. Tapi setelah lulus SD ya awalnya jadi pemalu kan, sekarang jadi bikin malu akhirnya. Pemalu dirijen. Bukan Penyupan jadi memberi supan ya orang. Nah akhirnya kan dari sekolah lulus SD langsung dikirim ke Barabai, Hulu Sungai Tengah. Nah jadi kan Hulu Sungai Selatan kontak jadi pondok pesantren di sana, pondok pesantren modern. Nah waktu itu mulai ada yang namanya belajar public speaking, pidato. Iya. Yang istilahnya kita menghafal kan. Nah, itu sangat-sangat terpaksa. Tapi waktu kelas 3 MTS, kita MTS di sana. Di sana akhirnya mulai ada keberanian untuk why not? Kenapa tidak? Jadi akhirnya dari sana mulai membiasakan diri dari yang pidato bahasa Inggris, pidato bahasa Indonesia, disuruh debat akhirnya. Tuh padahal performanya nggak bagus banget, tapi karena mau disuruh itu bener ya. Sama kuncinya sebenarnya mau aja dulu, ilmunya nanti belakangan. Jadi buat teman-teman yang mau memulai sesuatu jangan mindernya tuh, aduh aku kada bisa nah. Tapi coba aja dulu karena kebisaan tuh akan datang sendirinya. Ya kita juga orang yang sering salah, bahkan ribuan kata mungkin kita sudah salah ya. Sering belibet juga, bahkan membawakan podcast pun juga belibet. Syukurnya bisa diedit, itu aja. Ada banyak cutnya nih. Nah setelah itu lanjut lagi kan aliyah MA-nya di sana juga lanjut. Jadi 6 tahun di sana, 7 tahun totalnya di sana. Jadi Hulu Sungai Selatan memang terputus saat itu. Belajar lagi di sana bisa karena sudah ada track record di Sanawiyah kan, akhirnya lanjut lagi ada lagi debat dikirim. Waktu itu Gelora acara pramuka se-Kalimantan Selatan dan alhamdulillah juara 2 pidato bahasa Inggris. Anak pramuka nih. Nah itu dia mungkin karena Hakun tadi mungkin lah mau apa aja kita raup gitu terus ekstrakurikuler yang positif. Iya betul. Akhirnya sampailah di titik kuliah sudah kan kayak gitu. Ya ilmunya stuck sampai itu aja. Nah dari sebelum kuliah itu masuk Nananggalo dulu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah sebelah Nananggalo. Jadi melihat gimana cara public speaking yang berbeda dari pondok pesantren dengan hal yang baru, cara nge-MC-nya sudah mulai kelihatan. Nah akhirnya waktu kuliah mulailah menjadi orang malu-maluin gitu. Nah akhirnya di sana suka maju. Nah MC pun di sana. Waktu itu nih, waktu semester pertama kan aku adalah orang yang mungkin suka maju ke depan tuh karena sudah terbiasa di pramuka jadi urat supan putus pagat jurang tuh dari yang akhirnya dari yang awalnya itu waktu di SD suka nangis gugupan akhirnya sampai di depan bisa menintimidasi teman-teman ibaratnya menguasai lapangan. Nah dari sana mulai terbiasa aura gimana caranya memimpin sebuah acara. Kelas semester 3 aku kan jadi panitia tuh karena sudah langsung bisa diamanahi jadi koordinator lapangan kayak gitu, kayak protokoler juga ada ibaratnya. Jadi ngatur acara, bikin heboh alhamdulillah udah bisa, yang agak-agak non formal gitu. Di sana ada salah satu anak orang kaya. Anak orang kaya ini dia ngelihat aku kan di Banjarmasin itu waktu kuliah, waktu aku memimpin di depan itu, dan itu job pertama kali aku nge-MC di luar kampus. Sebelumnya memang banyak dan job MC, cuman di sana yang keluar kampus yang ada duitnya. Dan itu acara ulang tahun. Ulang tahun orang kaya juga.
Jadi ini Anak kan kecil apa dewasa? dewasa. Oh, ya. Jadi agak dewasa gitu. Nah, akhirnya dari sana banyak nge-MC sampai wedding, sampai acara ulang tahun anak-anak juga, sampai acaranya pokoknya lah semua seminar nasional. Akhirnya awalnya itu gini, kebuka lagi rezeki selanjutnya dari public speaking itu. Aku pertama kali tahun 2018 semester berapa gitu lupa deh. Disuruh yang dulunya jadi moderator seminar, Iya, jadi pembicara langsung, jadi pemateri seminar pemateri. internasional. Itu pertama kali. Ibu kan gubernur, saya kan alhamdulillah itu seminar internasional. Jadi yang hadir itu mahasiswa Vietnam, Thailand, Vietnam, Filipina, lupa deh, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Walaupun saya tahu teman-teman saya hadir saat itu nggak ngerti apa yang saya ngomongin, tapi orang luar negeri ngerti kok dari teman-teman. Oh, itu pakai bahasa apa? Pakai bahasa Inggris, 70% lah. Nah, akhirnya dari sana mulai terbuka lagi job menjadi pemateri seminar. Jadi sering banget, alhamdulillah sampai sekarang ada aja lah, sambil nambahin uang jajan. Iya, betul. Buat ibu di rumah. Nah, alhamdulillah. Sudah tidak sendiri lagi. Iya, sudah di sini. Waktu bangun tidur, siapa nih? Oh, ternyata bini. Nah, alhamdulillah mulai sampai sekarang itu ada terus lah job-job. Kalau minggu tadi ada juga ngejob acara mengisi materi gitu. Cuman nge-MC-nya agak sudah hilang. Jadi lebih kayak ngisi, tapi ada job nge-MC biasanya, cuman lebih sering ngisi seminar anak mahasiswa dan apa gitu. Wah. Gitu sih. Nah, itu cerita kita tuh sebenarnya. Jadi sebenarnya yang apa ini? Biasanya orang bilang itu apa namanya? Suhunya itu kasuai, guys. Enggak. Tapi kan yang terbuktikan di lapangan adalah ibu yang satu ini, Tapi Nadia kan pengen akhirnya. gitu belajar yang non formal, sebenarnya asik kan, keluar dari zona nyaman. Nah, ini contoh. Apa ya, kalau istilahnya kita kalau belajar yang non formal itu tuh banyak kuncinya sebenarnya. Semua orang tuh punya caranya masing-masing. Ada yang kalau aku nih Nadia, tipe orang yang anggap semua orang di depan kita itu adalah teman kita. Kalau kita kan nganggap itu semua teman, jadi kita nggak pernah lagi gagok-gagok atau gimana ngomongnya, gemeterannya. Emang ini kan gak yang kita kenal nih, apalagi pejabat-pejabat. Itu sih sebenarnya. Kalau Nadia sih punya kunci sendiri gimana caranya menghadapi yang tidak gugup gitu deh. Gimana supaya berani gitu deh. Nah, simple. Jujur caranya? Nih, ini jujur banget nih. Jujur nih. Nah, dia itu kalau misalnya nge-MC acara Pak Bupati itu nggak pernah lihat bapaknya. Saking Nadia Pak. Maaf nih Pak. Sebenarnya gugupnya tuh masih ada sampai sekarang. Jadi kayak masih segan. Sebenarnya ya, semakin kita kenal orang, semakin kita kenal pejabat gitu ya di sini. Nah, dia tuh semakin segan gitu. Setuju. Semakin takut, tapi pengen ngeluarin yang terbaik gitu buat acara tersebut. Kalau dihadiri sama beliau-beliau kan kita malu kalau misalnya acaranya gagal atau apa. Jadi semakin apa namanya, semakin kita kenal, tahu dengan backgroundnya, ya, Nadia semakin segan gitu. Di kantor aja biasanya kalau berpapasan sama bapak Nadia agak malu. Tapi gitu. Pak Bupati kenal kan sama Nadia? Kenal. Pasti ya kan, pasti. Wah, dikenal. Nah, benar sih Nadia, aku sependapat juga. Kalau aku pun di podcast juga nih, kalau kita kan kebetulan saya di podcast juga. Nah, semakin saya tahu backgroundnya, saya semakin segan. Betul banget itu. Bahkan lebih baiknya kita tahu jabatannya apa, tapi lebih baik nggak usah tahu deh backgroundnya dulu. Tapi itu bahaya juga. Kali aja kita salah ngomong dan sebagainya, bahannya kan kurang akhirnya. Itu kalau di podcast sebenarnya. Nah, itu sebenarnya kita perlu juga nih buat teman-teman yang mungkin ada pengalaman atau Pak Bupati yang lagi nonton. Kasih tahu dong tips gimana sih caranya menghadapi yang seperti itu. Kita juga masih belajar ya kan. Kita bukan masternya. Sama-sama belajar. Sebenarnya nih yang di depan kita nih Laila yang jago nge-MC di depan mayat hidup. Astagfirullah. Ya bener, ada teori loh. Ada teori kalau kita nge-MC itu anggap mereka adalah mayat hidup. Mati nih, mereka gak mungkin bisa. Ada juga yang bilang kalau nggak mau malu itu anggap aja semuanya sampah gitu. Astaga. Padahal nggak boleh. Ada sih. Banyak teori-teori public speaking yang anggap supaya kita tuh supaya pede sebenarnya. Tapi akhirnya ya itu jadinya kayak kita meremehkan orang lain. Sekarang kita pengen tahu lagi tentang Nadia, motivasinya. Akhirnya sampai sekarang masih megang job ini. Gak pengen kan misalnya jadi insinyur atau jadi apa-apa gitulah pokoknya yang jadi dokter kah atau psikolog atau apa. Pengalaman. Jangan ya. Nah, kenapa masih pengen, apakah akan seperti ini saja atau suatu saat pengen jadi ibu bupati? Waduh, Bapak Hari. Bapak Hari. Cerita dong. Jadi gini, berawal dari cita-cita ya. Dulu cita-cita waktu kecil pasti ditanya pengen jadi apa? Astronot? Enggak. Di situ kalau ditakuni pasti dokter, perawat. Nah, dia sukanya tuh ke arah kesehatan gitu sebenarnya. Tapi kan yang tadi kita bahas, dia tuh pernah itu kan mau kuliah dulu.
Jadi itu mau ngambil gizi sebenarnya kemarin. Udah daftar, udah keterima, udah lulus. Sebenarnya tinggal ngelengkapin berkas saja. Tapi kan qadarullah tadi mama itu lagi sakit. Jadi nggak bisa jauh-jauh gitu, nggak ada yang jagain. Jadi ya udahlah, mungkin nanti sambil kerja itu pasti bisa sambil kuliah juga kan. Tapi mungkin nggak bisa lah yang profesi kayak perawat atau apa, nggak mungkin lah. Jadi nanti insya Allah mau kuliah sih. Ini masih belum. Oh, masih mau kuliah masih nih? Belum. Belum. Aku potong dulu. Umur 22 ya, 99. 22, anjir 22 ya, masih muda banget loh. Ya, ini muda banget, umur 22 sudah jadi protokoler. Lanjut. Apa tadi? Mau 22, mau kuliah nextnya. Iya, nextnya mau kuliah sih. Kan nih udah ada baby juga. Oh iya, nanti kita bahas tentang baby juga. Jadi ya membagi waktu lah, nanti dipikirkan gimana caranya. Tapi supaya ada. Bisa, nanti larinya ke gizi juga tuh kemana nanti? Mungkin lebih ke kayak administrasi publik gitu. Mau kuliah di kandangan aja sih supaya bisa sambil ngerawat orang tua juga, dan anak juga, suami merawat karir juga. yang saat ini ya. Iya. Dan ada suami juga ya kan. Nah akhirnya kan ibu ini juga ibu dong. Iya, aku kan nyamannya apa maka anak-anak enggak kan. Ya, nah jadi Nadia akhirnya kan mempunyai sudah berkeluarga juga, suami dan punya baby. Akhirnya gimana tuh rempongnya menjadi seorang protokoler, anak muda ibaratnya masih umur 22 sudah punya baby. Gimana tuh? Apakah ada intimidasi atau bagaimana perasaannya? Suka duka deh. Suka duka. Nah. Biasanya sih pasti ya kalau apa ya ibaratnya orang bilang wanita karir gitu ya. Pasti wah itu pasti nggak bisa nih ngurus anak, nanti anaknya pasti dititipin nih ke orang gitu, nggak bisa dekat sama anaknya. Itu salah sih sebenarnya. Kita punya waktu kok buat anak kita gitu. Biasanya ya Nadia tuh pergi pagi berangkat kerja itu. Setelah mengasihi nih, memberikan ASI buat anak, habis itu MPASI kan dia udah umur 1 tahun nih sekarang. Jadi setelah itu biasanya dia tuh pergi sama kakeknya jalan-jalan. Ya udah Nadia tinggal nggak di pengasuh sih, sama keluarga aja. Nitipin anaknya supaya tetap deket sama keluarga gitu ya. Jadi kayak acara tadi malam. Nah tadi malam tuh ada acara di pendopo. Itu pasti naluri seorang ibu ya, pasti aduh gimana nih anaknya, mudah-mudahan pintar-pintar aja gitu kan. Ternyata alhamdulillah ya, kalau misalnya positive thinking seorang ibu itu, anaknya kayaknya mungkin bisa ngerasain juga sih. Kalau kita happy, dia pasti happy juga. Dia juga bisa merasa. Oke. Jadi alhamdulillah waktu pulang tadi malam, pulang jam berapa ya? Jam 10 malam acara di pendopo. Itu dia masih bangun tapi nggak rewel, alhamdulillah. Dan kayak nungguin mamanya gitu tau. Dia udah duduk ngopi di depan gitu ya. Ngopi. Jadi ya gitu sih, suka dukanya. Ya paling omongan orang lah ya. Gak dekat sama anak enggak juga ya istilahnya. Tapi memang secara nyata, tapi juga buat pelajaran buat kita nih ya kan. Jangan sampai juga kita terlalu lama ibaratnya terlalu asik dengan karir kita, akhirnya kita kelupaan dengan anak khususnya ya. Khusus. Misalnya, masih kecil. Apalagi kan kalau dititipkan nih. Ada salah satu cerita mungkin ya kan, ada anak yang dititipin, dia nggak kenal lagi sama orang tuanya, dia lebih dekat sama nenek atau kakeknya. Ya ibaratnya saking lawasnya meninggalkan orang pas buliknya udah S1 kuliah. Tadi ingat lah jawaban ada lagi. Oh impossible ya. Kirain ada yang kayak gitu tiba-tiba. Wih siapa kamu? Gini. Nah seandainya nih ya kan ada anak muda di luar sana. Kita kan pasti suatu saat pasti akan digantikan. Bahkan Pak Bupati pun juga suatu saat akan digantikan. Bila periodenya habis. Nah kita pasti gak akan selamanya abadi menjabat ini. Ya mungkin suatu saat pasti akan tergantikan oleh anak muda. Seandainya nih mereka nonton, yang suatu saat akan terpilih nasibnya menggantikan ibu. Kita gak bilang langsung hilang ya. Apa pesan untuk teman-teman? Atau mungkin yang masih kecil-kecil lah, masih 20.000 tahun lagi. Banyak kok sebenarnya anak-anak SMA ya. Mungkin dulu tuh pernah ada pasti yang namanya lomba MC. Waktu itu di ulang tahun Pramuka kalau nggak salah, dia pernah jadi juri kan. Udah jadi juri. Juri ya gitu lah. Kan anak-anak SMP, SMA banyak kok potensi sebenarnya yang di Hulu Sungai Selatan. Malah biasanya tuh Kasubag Nadia yang sekarang bilang kalau misalnya Nadia tuh ada halangan, misalnya nggak bisa hadir nih di MC acara ini, siapa nih nanti yang mungkin ya sebentar lah gantiin Nadia gitu. Jadi dicarilah, kemarin pernah sih ada siswi
siswi SMK bagus banget waktu acara pengukuhan. Nah itu nanti mungkin bisa dipoles lagi gitu, belajar lagi mungkin nanti mukanya dia bisa dipoles gitu. bukan Suaranya. Suaranya lebih ya, ke suara sih gitu. Diano didampul. Bisa dia sebenarnya. Ya, iya. Jadi buat teman-teman nih yang nonton, jangan pokoknya jangan takut. Pertama ya, kalau tampil di depan orang banyak jangan takut, jangan minder gitu lah ya. Pokoknya anggap aja semuanya teman, kayak Kak Soe bilang tadi. Halo Pak Bupati, halo gitu ya. Enggak juga ya. Teman bang lah. Cuman mindsetnya aja sih maksudnya tadi tuh. Nah, ada gak sempat kepikiran melihat orang yang mungkin potensinya bagus, kepikiran aduh sedikit di dalam hati, apakah aku akan tergantikan kayak gitu? Pasti naluri manusia ada seperti itu. Ada nggak juga Nadia sempat kayak gitu? Pasti ada. Kan dulu Nadia itu sebenarnya masuk ke protokol itu udah ada senior di sana. Oh iya. Pusat pasti ya. Enggak ya. Pasti ada senior kan. Tapi beliau ini kerjanya di subbagian yang lain, bukan subbagian protokol, tapi tetap di protokol itu. Beliau saat itu masih kayak meliput-liput acara, tapi sambil MC. Kan acara Bapak kan banyak tuh pada saat itu, jadi nggak mungkin kan beliau tuh waktunya tuh kebagi gitu buat liputan, buat MC. Jadi makanya pada saat itu yang Nadia direkrut itu karena itu tadi dibutuhkan satu orang mungkin teman lah ya buat pengganti beliau. Nah tapi sekarang beliau sudah itu sih di Banjarbaru karena asli orang sana juga. Orang radio juga. Ayo masih saya bisa, ada kesempatan untuk Suaidi. Nah sekarang kita pengen tahu juga nih teman-teman semuanya. Kalau menjadi seorang protokoler atau jadi seorang MC yang mungkin ya kan ada acara pasti dipanggil. Kita pengen tahu juga berapa sih pendapatannya? Wah ini buat motivasi juga nih. Silakan Nadia, ada bocoran gak sedikit? Misalnya 1 triliun kah? Wow, seperti afiliator. afiliator. Lanjut. Oke, mungkin dari awal waktu SMA itu pernah juga nge-MC, masih jadi siswa nih. Tapi pernah juga dipanggil sama protokol sebelumnya. Sebelum jadi tenaga kontrak. Nah itu tuh dipanggil acara apa gitu, pernah kan ya paling 50.000 gitu kan ya. Dari awal karena anak kita masih mahasiswa paling buat uang jajan gitu kan 100.000. Tapi ada yang dikasih uang SPP gitu kan. Enggak ada. Lanjut. Nah terus ya udah mungkin segini nih nanti kalau kerja gitu. Taunya kan kayak gitu. Waktu udah masuk di bagian protokol itu pasti kalau kita MC pasti ada honornya. Tapi tergantung kalau misalnya dari dinas apa nih, misalnya dinas terkait misalnya lah ya dinas apa ya, dinas KB misalnya ada acara ini misalnya, itu mereka udah punya budget sendiri. Nah dia nggak nentuin. Oh iya. Kan memang bedanya itu ya. Karena ini kan sudah dikait oleh pemerintah juga. Pasti udah ada anggarannya kalau MC independen itu ada red cardnya biasanya mereka ada listnya berapa. Iya udah. Jadi dapat honornya dari sana. Kalau misalnya ada acara yang lain yang belum dibayar oleh dinas, itu yang nanggung bagian protokol gitu biasanya. Selalu ada berarti ya? Alhamdulillah selalu sebulan ada. Kira-kira berapa? Waduh, sebulan. Tergantung sih. Yang tertinggi aja deh, tertinggi. Nah gimana, asik nggak? Yang tertinggi, ini aja deh. Pernah acara tertinggi gimana? Acara tertinggi aja deh. Acara kementerian. Pernah waktu itu kementerian di Taman Palidangan, lupa acara apa, udah lama sih. Itu tuh Nadia saking kagetnya nggak pernah nerima uang segitu. Ini katanya honor MC. Oh iya makasih, udah dibawa pulang kan, buka tuh amplop. Ternyata coba lagi, bukan. bukan ya. Jadi ini ketukar apa gimana? Iya nih ketukar gitu kan. Sama yang iya. Kali aja ini buat narasumber kan biasanya lebih banyak kan itunya. Ketukar atau gimana gitu. Dibuka, alhamdulillah, tebak deh berapa. Nggak sampai sih 1 juta, cuma itu banyak banget sih. Untuk satu kali MC yang cuma paling 3 jam lah acaranya lah ya. Cuma acara nggak terlalu ribet juga. Mungkin dari kementerian levelnya lebih tinggi, mungkin anggaran juga banyak. 800.000. 800.000. Satu kali, wah dari kalau tiap hari 800.000. Waktu yang dari 50.000 aja kan sampai berapa kali lipat tuh kalau bisnis istilahnya. Makanya dari situ mungkin uang-uang kayak gitu kan ya bisa nabung buat kuliah nih nanti, kepikirannya buat itu. Amin. Nah doakan ya. Iya amin doa. Langsung sarjana, waktu sarjana langsung jadi MC.
Jadi asik sih sebenarnya kalau di Unlam nih, kalau tempat kaos kami itu sebenarnya aku juga sempat juga nih Nadia. Jadi kalau ada wisudaan tuh pasti dari aku tuh lah dari semester 2 kalau tidak salah sampai semester aku selalu ngisi jadi announcernya yang Laila Agustina SPD. Oh, maju. Sudah gitu. Jadi apa karmanya tuh kayak gini katanya. Kalau kita salah sebut waktu kita wisuda kita salah sebut juga dipanggil orang katanya. Dan memang terjadi di senior aku. Astaga. Di senior aku lah ya kan sempat ada salah sebut. Misalnya kan Muhammad Suaidi Firdaus SPD IPK 3, nah gitu. Dia salah sebut dan akhirnya waktu dia yang wisuda nggak ada announcernya. Hah? Kenapa? Ya memang COVID-19. Ya kan artinya kan ada. Dan zaman kita pun kayak gitu juga. Tapi wisuda alhamdulillah ada kan kita. Nah waktu kami yang jadi yudisium sebelum wisuda itu juga nggak ada yudisiumnya. Parahnya kayak itu. Yang ibaratnya senior kita nih nggak ada announcernya. Yang zaman kita nggak ada acaranya. Cuma ada langsung surat keputusannya aja. Nah karena saya juga sering salah sebut. Apalagi itu kalau ada fakultas yang memang banyak orang luar yang Batak itu biasanya. Sulit ya biasanya. Titel. Nah hal-hal lucu seperti itu juga mungkin sering terjadi nggak di tempat Nadia bekerja jadi seorang MC. Ada nggak hal paling lucu atau apa salah sebut atau apa gitu? Salah sebut paling kayak titel aja sih. Kalau banyak banget sampai S ini M ini panjang, apalagi kalau misalnya letnan gitu. Kalau title dari luar negeri PhD itu kan PhD sebutnya gimana gitu. Pasti di searching dulu sih di Google nih cara penyebutannya gimana gitu. Dipakai sound gitu kan. SPD gitu. Oh SPD gitu. Nih pernah juga ada pengalaman lucu nih satu acara nih. Kan minta Nadia jadi MC. Terus acaranya itu kayak di pelosok gitu tuh. Jadi belum tahu tuh tempatnya di mana. Jadi saking pengen, kan kita pengen memberikan yang terbaik nih. Jadi 1 hari sebelum acara itu Nadia kesana dulu nih, cari di mana nih tempatnya. Ternyata kayak masuk ke pegunungan gitu. Nah, jadi udah tahu acaranya di situ. Besoknya kan kesana nih. Udah acara apa ya? Lupa pokoknya nggak usah sebut lah ya acara itu. Ayolah. Terus waktu udah nge-MC pasti kan dikasih honor nih. Dikasih lah amplop itu. Udah Nadia terima nih. Bukan di rumah aja nih nanti dibukanya. Jadi kayaknya ini ketuker yang beneran ketuker sih. Ini beneran ketuker sih. Ya. Jadi isinya itu nominal kayak mungkin orang pengen kondangan kali ya. Ya segitulah isinya. Oh iya. Jadi mungkin kok dapatnya segini ya? Gak mungkin lah mereka gak punya anggaran buat bayar gitu. Kayaknya beneran ketukar ya. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa lah pokoknya rezeki orang ya. Iya. Ya itu kan rezeki juga ya kan. Bahkan kan uang yang belum kita gunakan sebenarnya bukan rezeki kita masih sampai ada manfaatnya baru ada rezekinya. Nah itu ya. Wow ada juga yang sempat ketukar ya. Dan kemarin juga kita sempat ada collab yang MC antara formal dan non formal. Wah itu Nadia banyak belajar dari Kas. Enggak sayang banyak belajar. Jadi ada satu momen nih kita cerita sedikit ya. Pak Bupati kita kan mau mau announcing winnernya. Tapi kan kita harus ada Pak Bupati dulu. Pak Bupati lagi ada di kecamatan lain masih saat itu sedang menuju ke lokasi kita juga. Nah kita ngisi acaranya apa? Selesai sudah rangkaian acara, tinggal rangkaian acara yang ada Pak Bupatinya. Akhirnya kita bagi tugas. Nadia khusus yang acara formalnya dulu, saya yang ngebacotnya. Bagi-bagi giveaway saat itu ya kan. Tapi saat Nadia ditukar mungkin acaranya akan amburadul. Saya yang ngurusin yang formalnya. Iya betul. Kita saling melengkapi saat itu. Wow keren. Nah ditunggu lagi untuk job selanjutnya. Dinas mana nih yang mau? Kalau ibu nilainya pasti dapat sih sudah. Nah, oke deh. Nah, tadi kan kita sudah banyak ya cerita Nadia bahwasanya pencapaiannya sudah sampai di titik ini. Tapi supaya sampai di titik ini tidak mungkin ya kan kita hanya manusia biasa yang perlu sosial juga, perlu dukungan orang lain, entah guru atau orang tua dan lain sebagainya, siapapun orang itu yang akhirnya sudah menjadikan sosok sebagai seorang Nadia, seorang protokoler Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kira-kira seandainya teman-teman nonton atau orang itu nonton, ada nggak ucapan terima kasih atau apa gitu untuk yang sudah berjasa nih untuk hidup Nadia? Nadia sih mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat sebut ya. Bu Jauhartati itu waktu itu kepala sekolah SMA Negeri 2 Kandangan. Nah beliau ini juga seorang pembicara ya. Biasanya tuh kalau misalnya ada acara-acara beliau juga yang jadi pemateri atau apa gitu. Jadi waktu Nadia dipilih
Kasubag protokol untuk mengisi acara protokoler. Nah beliau langsung semangat banget buat ajarin Nadia kayak gini nih caranya, ini nih intonasinya begini nih. Diajarin juga dulu ya. Berarti memang dipoles juga tuh pakai dampul. Enggak lanjut. Nah, mungkin yang paling berjasa ya Ibu Kepala Sekolah Nadia waktu itu. Sekarang beliau udah nggak kepala sekolah sih. Udah kerja di dinas sosial sih. Oh, oke, siap. Makasih banyak Ibu. Makasih. Tapi ada lagi yang lain, orang tua. Ya pastilah orang tua sangat mendukung ya. Kalau anaknya, ya tadi kan disuruh pilih mau kuliah apa kerja. Ayah sih bilang apa yang nyamannya aja orang tua masih kalau apa yang pokoknya orang tua tuh mendoakan aja apa yang terbaik buat anaknya itu. Akhirnya jadi ya, sukses ya. Husband. Sekarang ya, kalau sekarang pasti terima kasih banyak juga buat suami yang udah ngerti gitu waktunya. Kita kan sama kerjanya tuh siang malam sama dua-duanya. Dia juga siang malam. Walaupun beda frekuensi mungkin ya. Nah dia juga siang malam, tapi masih ada pembagian waktu ngerawat anak. Itu sih pengertian. Ditunggu, ajarin kami. Tapi aku menunggu bro, kita collab nanti. Aku ke anak-anak mau tanya. Tapi pas kowe apa berdua habis ini. Tapi syuting ini YouTube-nya nih tayang kan. Pernah kan kemarin pengen kasu aja di MC wedding. Iya, itu acara siapa sih? Acara siapa ya? Lupa pokoknya wedding ya, di dia sini. Ngomongin aku. Dia nanya ke Nadia katanya Kasuya bisa gak? Coba tanya aja Nadia, kasih WA-nya. Itu tanggal 23 pas hari kita wedding. Resepsi kah? Hari resepsi. Pas kira kau datang juga semalam undangan dikirim juga loh. Cuma gak apa-apa kok kita tunggu. Nah aku nak mau collab nih di konten Soedi Firdaus. Ada lagi gak kira-kira orang penting? Orang tua pasti ya, suami. Guru-guru Nadia sih waktu itu pasti berjasa, dan paling berjasa sekali yang membawa Nadia ke protokol pastinya ke subak protokol Nadia waktu itu Om J. Halo. Kak Jakir. Dari Dinas Pariwisata. Om Jack. Iya. Om Jack. Dulu ke subak Nadia. Om Jack. Halo. Oh iya, kemarin kan sempat podcastan juga di sini. Beliau yang ngajarin Nadia baca dulu undang-undang protokol katanya. Kan kita juga masuk sana nggak sembarang kan, harus tahu nih undang-undang protokol. Kayak misalnya duduk di suatu acara yang di depan itu siapa, bupati misalnya, samping bupati siapa, di belakangnya eselon berapa. Nah dia tuh ngapalin tuh, itu dia hafalin, terus ditagih besoknya. Oh ini. Iya akhirnya jadi ya. Aku sedih banget waktu beliau pindah itu nggak bilang Bu kan nih gini deh cerita nih sedikit ya. Iya. Acara pelantikan. Nadia MC-nya lah aja. Oke. MC-nya. Beliau itu pakai kan biasanya kalau pelantikan pasti pakai namanya? PDH. PDL. Lapangan. PDL. Apa sih buat apa? PSL. Pakaian sipil lengkap gitu. Yang jas, pakai jas. Nah, beliau kan kalau misalnya protokol pasti pakai jas juga. Jadi dia enggak ngeh gitu kalau beliau tuh dilantik juga saat itu. Nah, dia nih yang ngumumin nih. Hah? Muhammad Jakir Maulidah Kepala bidang pariwisata langsung banjir gitu. Beneran. Itu langsung nangis udah. Om Jack tahu nggak tentang ini? Tahu lah. Tahu. Kalau aja Om Jack belum tahu. Tahu udah dia nangis. Kenapa baru sebentar udah ditinggal gitu. Baru berapa bulan mungkin waktu itu kan beliau yang masuk gitu. Nah dia masih orang awam di protokol itu, masih belum terlalu kenal sama yang lain gitu, kayak ya baru kerja udah ditinggal gitu. Iya, akhirnya tapi beliau semoga sukses terus karirnya juga. Amin. Tapi kan masih di sini juga, sering ketemu juga lah ya kan. Sering juga sih. Om Jack. Iya, bener penjirat benernya. Oke, makasih banget Nadia sudah ngobrol di sini, sudah mau mampir di sini, meluangkan waktunya. Kebetulan saat ini judul lagi free ya. Iya. Semoga nanti kita ada kesempatan lagi ngomong, kita ada kerjasama mungkin atau collab mungkin di YouTube sebelah mungkin. Iya. Semoga omongan tadi ada inspirasinya lah ya. Pasti ada lah, pokoknya daging semua sebenarnya. Ini teman-teman anak muda harus nonton dah sampai habis. Nah, mungkin itu dulu konten kita hari ini. Pokoknya jangan lupa kasih like, komentar, dan juga share, serta jangan lupa juga untuk subscribe-nya untuk YouTube channel Amandit FM. Ada channel nggak juga? Belum. Nggak ada. Mau bikin? Nggak ada waktu ya ibaratnya. Kalau channel keluarga kan sama baby. Katanya kan baby itu seperti yang ada lagi viral kemarin. Baby itu adalah sumber AdSense. Gitu kan? Iya. Sampai kan ada yang dibikinkan, Instagramnya dibikinkan nggak? Enggak. Kayak kan tuh
ada anak-anak artis ya kan, udah belum bisa mengucap ABCDA, udah ada Instagram sudah ada Instagramnya dan followersnya banyak, sudah endorsement. Ya begitulah. Oke deh, terima kasih untuk teman-teman. Sekali lagi kita mohon maaf kalau ada salah kata. Untuk Pak Bupati atau Pak pejabat lainnya yang nonton sampai detik ini, terima kasih juga. Untuk semua yang sudah mendukung kita sampai ini juga terima kasih. Ulun Suaidi Firdaus dan Nadia. Kita undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, jangan tutup dulu. Penutupan closing kayak apa? Closing ala aduh yang formal bener. Yang formal ya. Oke, jangan di close dulu. Oke. Kisahnya hostnya konspirasi. Baik hadirin yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara Podspirasi kita pada hari ini di Amandit FM. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Emang beda ya, pun aku